Serbahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John. Spesial di bulan puasa, saya akan merangkum sebuah film berjudul Lion of the Desert tahun 1981. Akan menceritakan tentang seorang pejuang hebat yang dijuluki sebagai singa padang pasir yang sangat ditakuti oleh para penjajah. Yang karena besok sore saya harus berangkat ke Kongo untuk buka bersama bareng Elon Musk. Jadi langsung saja pasang headspray, simetriskan pose serbahan, kencangkan celana Anda. Selamat menonton dan Jeki Cerot. Get it when I get back. الرحمن علم القرآن. Berlatar pada abad ke-20 ketika semua negara terlibat dalam konflik dan haus akan tanah kekuasaan, tidak terkecuali Italia yang ingin menjajah sebuah negara kecil yaitu Libya yang berada di wilayah Afrika Utara, di mana orang-orang Badui asal Libya tidak ingin tunduk begitu saja dan terus melakukan perlawanan terhadap para penjajah Italia. Landings were made at Tripoli. The oppressors and the oppressed, the victors and the vanquished. Pada tahun 1922 ketika Italia dipimpin oleh seorang diktator bernama Mussolini mengutus seluruh pasukannya untuk melakukan penjajahan besar-besaran, tetapi berkat seorang pemimpin hebat bernama Omar Muhtar, Mussolini selalu saja gagal menguasai tanah Libya. War, a tragic indictment of our civilization. Barulah pada tahun 1929, Mussolini akhirnya mengutus seorang jenderal yang terkenal kejam bernama Graziani, ini bebenguknya, untuk membawa pasukannya kembali ke Libya, di mana Mussolini penasaran dengan sosok Omar Muhtar ini yang dari cerita yang beredar, Omar adalah seorang pria yang tangguh, pemberani, cerdas, tegas, disiplin, memiliki tatapan mata yang tajam seperti singa yang ingin menerkam mangsa. Bahkan dari keterangan saksi yang pernah bertemu langsung dengannya, Omar adalah satu dari sekian orang yang Anda tidak akan kuat melihat tatapan matanya secara langsung, sehingga keberanian dan ketegasan itulah yang membuat Omar mendapat julukan sebagai singa padang pasir. I will not let it go on! What are we fighting in reality? Desert tribesmen? Ghosts? Dan inilah wajah sang pemimpin pasukan anti penjajah bernama Omar Muhtar yang ternyata adalah seorang guru ngaji yang di sela-sela waktunya selalu menyempatkan diri untuk mengajar ngaji generasi muda agar memiliki akhlak, adab, ilmu, dan keberanian agar selalu berjuang atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. والنجم والشجر يسجدان. Tak lama muncullah dua pejuangnya, yaitu Abu dan Salim. Mereka berdua membawa kabar jika Italia sudah mengutus jenderal baru bernama Graziani yang saat ini sudah berada di Libya dan tengah mengadakan pesta bersama dengan para antek-anteknya. Graziani, the butcher of Fazan. Disitulah kita akan diperkenalkan kepada seorang kolonel bernama Diodice. Kita panggil saja si kolonel supaya lebih mudah dan tidak balelol menyebutnya. Si kolonel ini sudah lebih dulu tinggal di Libya dan akrab dengan kebudayaan dan warga lokalnya, sehingga memang tidak sekejam dan sesadis Jenderal Graziani. Si kolonel ini lebih humanis dan menggunakan pendekatan yang lebih halus dan lebih persuasif. Namun tetap dia dan Italia adalah penjajah yang harus diusir. I read reports on you. They say that you could make friends with the Bedouin with a handshake. A drink first. Tak hanya si kolonel, kita pun akan diperkenalkan pada salah satu orang berpengaruh di Libya yang menjadi kacung penjajah Italia. Dia bernama Syarif Al-Garyani, sahabat lama Omar Muhtar yang tahu betul sifat dan wataknya, yang mana ketika Jenderal Graziani bertanya bagaimana cara membuat Omar menyerah, Syarif pun menjawab, "I'm so sorry Menir." Omar adalah sosok yang keras kepala. Sejak kecil dia sudah yatim piatu dan terbiasa dengan kehidupan keras, sehingga akan cukup sulit untuk Menir bisa mengalahkan Omar dalam waktu yang singkat. But if I could be of help in any way. Di malam pertamanya bertugas di Libya, Jenderal Graziani sudah mendapat kabar kematian puluhan prajurit Italia oleh pasukan Omar Muhtar, yang kabar ini tentu saja membuat jiwa-jiwa kejam dan bengis dalam diri Graziani akhirnya tergugah, sehingga dia memerintahkan Mayor Tomeli, ini bebenguknya, untuk bertindak lebih keras, kejam, dan tegaan terhadap warga lokal Libya yang ada di desa-desa.
Dan ya, sama seperti penjajah biadab konvensional pada umumnya, Mayor Tomeli dan pasukan secara tidak puguh-puguh menyeret warga lokal keluar dari rumah mereka, dikumpulkan di satu tempat luas dengan gaya petantang petendeng, seolah tanah ini adalah tanah milik mereka. Kemudian membakar stok makanan, membunuh seorang suami sekaligus ayah dari sebuah keluarga, serta membawa seorang gadis desa bernama Aisyah untuk dijadikan mainan bagi para petinggi militer Italia. Have you to say? Oh. Omar dan pasukan sendiri terlihat sedang berada di padang pasir yang ternyata mereka sudah mengetahui tentang kedatangan Mayor Tomeli dan sengaja bertahan di sana untuk menjebak dan menyergap mereka di titik yang sudah ditentukan. Saat ketegangan sudah selesai, itulah kita akan diperlihatkan sikap seorang muslim sejati yang berpegang teguh pada Al-Quran ketika Omar melarang para pejuangnya untuk tidak membunuh musuh yang sudah menyerah dan tidak bersenjata, yakni seorang letnan muda yang di saat bersamaan merasa ketakutan sekaligus menaruh kekaguman terhadap sosok Kiai Omar Muhtar yang hebat dan memiliki semacam aura atau sima, yakni sima maung. Tell your general it does not belong here. Omar dan para pejuang pun kembali ke perbukitan yang menjadi markas sementara mereka, yang di sini kita akan kembali diperkenalkan pada seorang ibu sekaligus istri dari salah satu pejuang. Dia bernama Zahra dan putra kecilnya bernama Ali, di mana mereka berdua terlihat kebingungan mencari di mana kepala keluarganya yang ternyata sudah gugur dalam insiden tadi. Jenderal Graziani sendiri sangat murka setelah mendengar kabar tentang kematian mayornya. Dengan fakta bahwa Omar merupakan orang kuat yang tidak mudah dikalahkan, Jenderal pun memberikan sebuah perintah baru yang terkesan licik dan pengecut, yakni membakar ladang yang menjadi sumber makanan Omar dan para warga, menutup sumur yang menjadi sumber air, menebang pohon-pohon, dan menculik serta membunuh warga lokal yang ada di desa-desa. Zahra, Ali, dan warga desa yang selamat pun dibawa oleh tentara Italia menuju kamp sementara khusus para tawanan, di mana Omar sendiri terlihat baru saja tiba di desa yang kondisinya sungguh menyedihkan dan menyakitkan. Melihat para penjajah ini membuat saya pribadi merasa menjadi sangat geram, seolah ingin berkata kasar, mengumpat atau memaki. Tetapi karena ini bulan puasa, ya sabar saja. Meskipun ini hanya film, tapi terinspirasi dari kisah nyata loh. Jadi bisa dibayangkan betapa letih, sakit, dan menderitanya mental dan fisik korban jajahan dengan perlakuan para tentara Italia ya pada masa itu. Look what they did. Beberapa hari kemudian, Omar dan para pejuang muslim pun berhasil mencapai kamp lebih cepat, di mana mereka langsung menyerang kamp tersebut dan mengusir tentara Italia pergi dari sana. Saat sedang bahagia karena bisa berkumpul bersama anak dan istri, itulah Omar dan para pejuang mukmin pun terpaksa harus kabur setelah bala bantuan tank Italia muncul, yang karena wanita dan anak-anak hanya akan memperlambat pelarian. Omar dan para pejuang pun terpaksa meninggalkan anak dan istri mereka kembali tertangkap oleh para tentara Italia biadab tersebut. Zahra, Ali, dan warga desa pun dibawa menuju kamp utama khusus para tawanan, di mana pemandangan kamp tersebut sudah cukup menjadi bukti bahwa Italia di bawah komando Jenderal Graziani benar-benar melakukan penjajahan secara frontal dan belak-belakan tanpa malu dengan apa yang sedang mereka lakukan di tanah air milik bangsa orang lain.
Meski Jenderal Graziani berhasil mengurung 80% warga Libya di kamp ini dan sudah cukup untuk membuktikan bahwa negara Italia adalah penjajah yang handal, tetapi dia tidak bisa tenang sebelum bisa mendapatkan Omar Muhtar yang masih menghantui pikirannya, di mana Jenderal akhirnya mengutusi Kolonel Giudice untuk menemui Omar secara langsung dan tawarkan perjanjian damai kepadanya. I wish you to instigate peace talks with His Excellency. Singkat cerita, kolonel bersama para petinggi militer dan pemerintahan Italia pun berhasil bertatap muka secara langsung dengan Omar, yang momen ini sungguh menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Kolonel Giudice yang selama 20 tahun menjajah Libya. Baru kali ini dia melihat Omar Muhtar yang digadang-gadang sebagai singa padang pasir. Assalamualaikum. Alih-alih menawarkan perjanjian damai, faktanya Italia tetap saja ingin menjajah Libya, namun dengan gaya yang berkelas dan seolah beradab, yang meskipun Omar disuap menggunakan uang pensiun yang tinggi dan rumah mewah yang nyaman, dia tetap akan berjuang untuk mengusir Italia dari tanah airnya ini. As long as you take our lands. For as long as we're able. Dan ya, tawaran perjanjian damai tersebut ternyata tidak lebih dari hanya strategi si jenderal untuk mengalihkan perhatiannya, yang mana tepat di hari yang sama, kapal baru saja tiba membawa alat tempur perang lengkap seperti tank dan pesawat, berikut dengan ribuan pasukan yang dikirim dari Italia untuk membantu Jenderal Graziani mempercepat kekuasaan di tanah Libya ini. For 20 years. And with the help of God. Dan lagi, kita akan sangat amat dibuat geram, gemas, dan mengutuk para penjajah biadab ini saat Jenderal Graziani dan antek-anteknya dengan bangga berjalan di antara jasad-jasad saudara kita sesama muslim, yang mana si letnan muda yang sempat bertemu dengan Omar pun merasa miris dan tidak tega dengan apa yang telah negaranya perbuat terhadap orang-orang tidak berdosa ini. Kembali ke Omar yang bersembunyi di perbukitan, muncullah sang kacung penjajah yakni Syarif Al-Garyani yang datang untuk menyalahkan Omar atas kematian banyak sekali warga Libya, di mana Syarif meminta Omar untuk menyerah saja dan ayolah berkawanlah dengan negara barat bro. Gak apa-apa sumber daya alam kita dikuras, yang penting kantong kita penuh, keturunan kita bahagia, bodoh amat dengan rakyat jelata. Not surrender. Obtain the best terms you can from the Italians. Karena Kiai Omar bukanlah tipikal pemimpin zolim yang haus uang, kekuasaan, pencitraan, dan ingin dikenang sebagai pemimpin ramah yang baik terhadap negara barat, Omar pun dengan tegas menolak bujukan Mang Syarif, dan jika banyak korban yang mati di medan perang, itu adalah sudah kemauan mereka, keinginan untuk mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila Omar menyerah kepada penjajah dengan alasan demi nyawa warga Libya, justru itulah pengkhianatan terbesar terhadap bangsanya sendiri. Because they know, and I know, that if I surrender, I betray them. Beberapa waktu berlalu, warga Libya pun benar-benar hidup menderita di dalam kamp tawanan ini. Selain banyak gadis lokal Libya yang menjadi korban pelecehan seksual, para tentara Italia di kamp ini pun seolah tidak peduli terhadap kondisi kesehatan yang terjadi pada anak-anak kecil seperti yang sedang dialami oleh Ali saat ini. Dan Anda yang ada di rumah mungkin akan berkaca-kaca bahkan meneteskan air mata ketika melihat Zahra yang sedang sedih dengan kondisi Ali yang sedang sakit harus diboyong oleh tentara Italia setelah ada bocoran tentang dirinya yang sempat membantu Omar di perbukitan, yang tanpa berbohong dan banyak alasan, Zahra pun dengan jujur mengakui semua itu, sehingga dia dan beberapa warga pun harus dihukum gantung tepat disaksikan oleh semua tawanan yang ada di sana. Did not join the army to hang women, sir. Thank you, God, for the lives you have given us.
Omar dan para pejuang sendiri bukan hanya diam saja dengan hal ini. Mereka terus melakukan penyerangan dan berhasil menguasai markas penjajah di beberapa wilayah yang hal tersebut semakin saja membuat Jenderal Graziani terpancing untuk memburu Omar dengan cara menyemprotkan gas beracun dan memojokkan mereka ke titik yang menjadi jalan buntu. Move! Everybody! Omar dan para pejuang yang berhasil selamat pun bersembunyi di dalam gua-gua kecil yang ada di bukit, di mana Graziani mengirim sebagian pasukannya untuk maju dan memeriksa gua-gua tersebut yang ketika sudah melewati jembatan, tiba-tiba ya, dengan hanya menggunakan benda sehari-hari, Omar dan para pejuang pun berhasil meledakkan mobil-mobil penjajah menggunakan minyak di dalam gentong, sehingga Graziani kembali mengirim sisa pasukannya untuk kerahkan kekuatan penuh demi bisa menangkap Omar yang tinggal sedikit lagi bisa didapatkan. Prepare the artillery to open fire. Tiba di hamparan tanah yang luas, pasukan penjajah pun terhenti saat melihat pasukan berkuda Libya datang untuk menyerang, di mana ini merupakan bagian dari strategi Omar untuk bisa mengalahkan pasukan Graziani dalam waktu yang bersamaan. No. Saat itulah Graziani yang seorang jenderal kejam akhirnya mengakui kehebatan Omar. Setiap strategi, serangan, dan rencana yang dia siapkan selalu saja gagal dan gagal untuk menangkap dan mengalahkan Omar. Sehingga layaknya anak kecil yang gagal menjalankan perintah orang tuanya untuk beli rokok ke warung, Graziani pun pulang kembali ke Italia untuk mengadu kepada sang diktator Mussolini sekaligus meminta saran dan bantuan agar bisa secepatnya menangkap Omar Muchtar. If they had form, I could meet them with form, but they have no continuity of movement. Mussolini pun akhirnya memberikan budget perang yang cukup besar untuk Graziani bisa membeli ribuan ton kawat besi berduri, di mana Graziani berencana untuk mempersempit ruang gerak Omar dengan cara melingkari wilayah Libya menggunakan kawat-kawat tersebut. Berbulan-bulan mereka bertahan di gua tanpa bisa lari atau meminta bantuan ke tempat atau ke negara yang lain. Akhirnya takdir berkata lain ketika para penjajah berhasil menemukan tempat persembunyian mereka, yang meskipun sebagian besar para pejuang berhasil lolos, namun beliau harus rela tertangkap saat kudanya ditembak dan terpisah dari yang lain. Terjadi sebuah momen menarik saat kapten menyuruh anak buahnya untuk menembak Omar yang sudah tak berdaya dan tak bersenjata, di mana tentara muda ini langsung jiper dan memilih untuk lari setelah melihat tatapan Omar yang sangat tajam. You took him. Shoot him. Dengan tangan dan kaki yang dirantai, Omar pun dibawa ke markas penjajah yang di situ ada si Kolonel Giudice yang menunjukkan sedikit hati nuraninya ketika meminta para penjaga untuk jangan bersikap kasar, dan diperlakukanlah Omar dengan layak, termasuk memberikannya seember air untuk beliau berwudu agar bisa melaksanakan ibadah sholat. Keesokan paginya, Kiai Omar pun dibawa menghadap Jenderal Graziani yang berada di kantor. Ini adalah kali pertama mereka berdua bertatap muka langsung. Raut wajah tenang dan damai terpancar jelas di wajah Kiai Omar, sementara Jenderal Graziani nampak memaksakan ekspresi ketenangannya, padahal jelas ada sedikit rasa gugup
atau sedikit juga ada rasa kagum dengan sosok Kiai Omar Muchtar yang berjuang bersama warga lokal tanpa punya backingan siapapun di belakangnya. We win or we die. Graziani membawa Omar ke sini adalah untuk memintanya mengakui kekalahan sekaligus menyerahkan para pejuangnya agar berhenti melawan, di mana kita akan melihat kebuntuan seorang Jenderal Graziani ketika sudah stuck tidak punya solusi untuk membuat Omar menyerah dan mengakui kekalahannya. Akhirnya di hadapan seorang singa padang pasir, Graziani yang terkenal kejam, galak dan sadis pun berbicara dengan nada pelan dan membujuk agar Omar mau untuk bekerja sama demi menciptakan kedamaian di antara mereka berdua. No nation has the right to occupy another. I mean, knowing each other as we do. An idea. You can only do to me what God decides for me. Berlokasi di padang pasir yang luas dengan disaksikan ratusan tawanan, Kiai Omar Muchtar pun akan dihukum gantung dengan tuduhan pemberontakan yang tidak seperti dalam film-film konvensional yang jika tokoh utama akan dihukum mati, pasti ada seseorang yang menyelamatkannya tepat waktu. Tidak, Omar tidak berharap diselamatkan karena beliau yakin jika perjuangannya tidak akan berhenti, akan ada generasi-generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangannya, sehingga beliau hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkannya mati syahid melalui para penjajah Italia ini. For letting me die at the hands of my enemies. Tamat, ending yang cukup mengharukan. Untuk film kali ini tidak ada pesan yang bisa saya sampaikan karena Anda bisa lihat dan mencerna sendiri apa saja hikmah yang bisa kita ambil dari film ini, dari sosok Kiai Omar Muchtar yang ada di cerita ini, yang memang film ini sendiri diangkat dari kisah nyata tentang perjuangan seorang ulama yang melawan penjajah pada masa kekuasaan Italia. Segini saja dari saya, terima kasih teman-teman sudah menonton dan jangan lupa untuk selalu tersenyum, jangan mengeluh, jangan banyak ngobrol, banyak-banyaklah beraksi agar apa yang kalian cita-citakan bisa cepat terwujud. Puasa ya, jangan godin, jangan bocor, doraka ya, ngabejaan we, pamali, dosa. Saya John mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kolang kaling Adolf Hitler. Cuau, cuau, cuau.